adalah roti bakar sourdough ala roti bakar Bandung, bolu bakar Bandung. Nah ini udah tinggi banget nih. Ini tuh bakal Halo Bikin Lover, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di YouTube-nya Tanya Vidya. Kali ini saya mau bikin salah satu produk yang saya rasa belum pernah ada yang ngerikuk nih ya. Saya bakal bikin roti bakar ala bolu bakar tunggal Bandung. Nah, menariknya kali ini yang saya mau rikuk adalah cake. Saya akan menggunakan sedikit tambahan sourdough atau starter, tapi tetap akan saya hybrid sedikit atau saya tambahkan dengan ragi sedikit. Fungsinya adalah untuk mendapatkan tekstur dan aroma yang enak banget. Gak sabaran sih sebenarnya. Kalau yang lain bikin roti bolu bakar itu beranggapan adalah bener-bener bolu, tapi sebenarnya tidak. Kenapa sih kok saya bilang dia emang brilian banget. Bolu bakar tunggal tuh produknya enak banget, oke, rasanya nggak ada yang ngalahin, itu juara banget. Kalau ke Bandung pasti pada beli itu juga dan nggak pernah gagal rasanya, makanya itu rasanya terbaik. Nah kali ini saya sedikit nih mau ya sharing-sharing mungkin untuk yang di luar kota Bandung, misalkan ada di Kalimantan, di Palembang, di Sumatera atau di kota-kota lain, pengen banget makan roti tapi kalau digigit itu dia nggak ngaret seperti roti pada umumnya, plus tidak terlalu bau ragi. Biasanya sih saya suka menambahkan starter di resepnya. Tapi jangan khawatir, saya akan bikin dua version. Yang pertama, yang video kali ini saya akan bikin mix nih, menggunakan starter dan dicampur dengan sedikit ragi. Karena kenapa? Kita mau mempercepat aja proses fermentasinya, tapi tidak mau terlalu over di aromanya. Nah, bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini. Saya satukan dulu ya. Ini ada air, kemudian saya tambahkan telur. Kebetulan di sini telurnya saya gunakan putih dan kuning telurnya. Resep ada di kolom description. Kalau Anda bingung terkait video-video saya, Anda bisa langsung DM Instagram saya di Chef Vidya, atau Anda bisa ikut kelas saya yang saya suka adakan di Bandung. Nah, ini saya tambahkan starter seperti ini. Oke. Nah, ya. Ini sudah mengapung nih starter saya. Bagus banget. Sayang ya, biasanya masih ada tersisa di sini, jadi ini saya larutkan dengan susu. Oke. Saya gunakan air dingin dan pastinya saya nggak akan ketinggalan. Tepung yang saya akan gunakan adalah tepung hime. Ya, karena hime itu punya karakter soft yang luar biasa. Jadi ini bolu bakar ala tunggal. Oke. Resepnya. Jadi balik lagi ya, saya bilang ini saya bikinnya base-nya itu roti sebenarnya, cuman tekstur gigitannya akan kayak bolu karena nggak ada ngaret-ngaretnya. Ya, ini saya campur jadi satu. Saya aduk rata, dia antara telur dan yang lainnya harus tercampur rata. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian bahan kering ini saya masukkan, yang pertama adalah saya tambahkan ragi, tapi cuma sedikit aja, itu pinch of ragi. Kemudian ada susu bubuk, ada garam, dan gula pasir, nggak akan ketinggalan saya tambahkan ya. Jadi ini barang disatukan semua jadi satu, terus kemudian saatnya kita mixing. Nah, saya mau kasih tips sedikit bagaimana jika Anda memiliki mixer yang ukurannya besar seperti ini, sedangkan produk yang akan Anda buat itu dia kuantitinya tidak terlalu banyak. Sehingga Anda bisa menggunakan ini dia, pedal. Dan nanti saya akan menggunakan loyang anti lengket. Tapi kalau Anda tidak punya loyangnya tipe aluminium, Anda boleh poles dulu dengan mentega putih ya. Kenapa kok bukan margarin? Supaya rasa pinggirnya nggak asin. Oke, sekarang saya mau mixing. Ini saya geser ya. Ini saya mixing seperti ini. Oke. Sip. Nah, saya akan miringkan. Oh, belum saya pasang, lupa. Oke. Saya akan naikkan di sini. Kemudian saya akan aduk ya. Nah, pertama-tama gunakan suhu rendah. Mixer dengan kecepatan rendah. Kok suhu? Oke. Ini saya gunakan speednya tidak terlalu tinggi.
Jadi saya gunakan speed rendah dulu untuk mencampur adonannya, dan ini nanti pencampurannya dia sampai diaduknya sampai kalis ya. Oke. Jadi sampai kalis tapi tidak sampai terlalu elastis. Jadi window pane-nya jangan sampai kelihatan banget gitu. Oke. Nah, ini saya tambahkan. Ya. Oke. Ini saya aduk. Aromanya milky sekali. Nanti saya akan tambahkan juga butter. Jadi kenapa saya mau pakai butter? Karena pakai butter itu memang rasanya enak banget, nggak bisa tergantikan ya. Jadi saya gunakan butter di resep saya nanti. Oke. Nah, ini saya cek dulu. Dia sudah mulai menggumpal-gumpal. Oke. Saya akan naikkan speednya. Nah, mau lihat nggak? Yuk, kayak gini nih hasilnya nih. Nah, lihat aja nih. Nah, dia akan menggumpal seperti ini. Jadi kalau kita aduk, dia harus sampai menggumpal seperti ini. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, baru kita boleh naikkan speednya ke speed yang lebih kencang. Nah, oke, seperti ini. Sehingga nanti roti yang dihasilkan juga pastinya lembut banget, lembut sampai bahkan gigitannya mirip kayak bolu, nggak ada narik-nariknya roti. Karena kalau roti kan harus sekali tarik kan, ini nggak ada narik-nariknya roti ya. Oke. Nah, ini kita aduk terus sampai adonannya dia benar-benar kalis. Kalis tapi tidak sampai window pane. Nah, terus kapan sih kita masukin butter? Kita akan masukkan butter pada saat dia adonannya sudah tercampur rata. Alias gula pasirnya tidak ada lagi yang bergerindil gitu. Oke. Biasanya kalau kita menggunakan tipe pedal seperti ini dengan kapasitas mixer yang besar, dia waktu pengadukan akan jadi lebih cepat. Karena kenapa? Karena permukaannya nempel ke semua, dan gak usah takut pedalnya bakal patah, karena yang kita gunakan adalah kemampuan 1/4 dari kemampuan mixer itu sendiri untuk mengaduk ya. Jadi nggak benar-benar nggak benar-benar harus sampai kalis banget, nggak. Ayo, kalau ada yang mau nge-recook boleh ya, jangan lupa di tag ke Instagram saya di Chef Vidya, karena kayaknya saya lihat belum ada nih di Instagram atau di YouTube yang membuat resep ini. Karena ini resepnya simple banget dan cukup cepat kita buat, nggak banyak proses yang macem-macem ya. Dan pastinya yang bikin dia lembut banget itu adalah tepung hime-nya. Nah, karena tepung hime itu karakternya adalah untuk roti-roti Asia, dimana tekstur yang dihasilkan itu dia sangat lembut, kemudian kelembapannya jadi lebih lama, warna lebih putih. Plus, buat anda-anda yang suka roti tapi nggak pengen terlalu narik ya, kalau digigit sampai gitu keras, kering, hime andalannya. Dan untuk karakter bluder yang rich dough yang banyak pakai mentega, banyak pakai susu, telur, hime terbaik. Nah, sudah jadi deh. Tuh, dia sudah mulai halus ya, sudah mulai lembut. Oke, saya ambil. Bisa diambil seperti ini nih. Tuh, oke. Sudah. Baru deh kita masukkan sini. Ini kita tambahkan butter. Nah, pada saat kita sudah menambahkan butter, jangan gunakan speed yang terlalu tinggi, tapi gunakan aja speed yang rendah. Fungsinya supaya apa? Supaya butter ini terblend dengan baik atau teraduk dengan baik. Duh, ini enak banget ya. Kayaknya butternya ini bener-bener aroma banget. Saya turunin 1 level, saya aduk. Nah, ya, jadi butternya sudah suhu ruang. Oke, atau enggak butternya kalau dalam kondisi agak beku bisa dimasukkan perlahan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kita aduk terus sampai dia benar-benar tercampur rata. Nah, nggak sabaran ya gimana nanti hasil akhirnya. Pasti bagus banget deh, dan pasti enak banget. Oke, jadi ini terus kita aduk dengan speed rendah sampai semuanya butternya tercover by
sampai semua butternya masuk ke dalam adonan dengan baik. Baunya buttery sekali, nyusu banget baunya, dan pastinya ini teksturnya nggak sabar. Gimana ya hasil akhirnya nanti ya. Oh iya, by the way, kalau kita bikin roti biasanya kan ada fermentasi 1, 2, dan 3. No, untuk yang roti bakar ini kita nggak akan ada fermentasi 1, 2, 3 karena setelah dia kalis kita langsung taruh ke dalam adonan. Ke dalam loyang. Jadi hasilnya lebih oke. So buttery. Ya, teksturnya kayak gini nih. Jadi dia kalau udah teksturnya seperti ini nggak boleh di speednya nggak boleh dinaikin dulu sampai benar-benar di bagian samping ini, samping bowl itu tidak ada yang nempel-nempel ya, harus sampai bersih. Ini kan masih ada yang nempel-nempel, jadi nggak boleh naik speed, masih low speed. Oke. Iya. Dan nanti kita akan bakar dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, itu biasanya di 190 derajat untuk durasi waktu. Karena dia open top dan menggunakan loyang tipe anti lengket seperti ini, saya biasanya butuh waktu 38 menit sampai 45 bahkan. Tapi kalau Anda pakai loyang aluminium itu biasanya cuma di 35 menit ya, untuk yang tertutup. Nah, oke. Seperti ini dia sudah mulai nempel-nempel di pinggirannya, tapi butternya sudah mulai masuk dan gak sabar nunggu hasilnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, speednya akan kita naikkan ya. Lihat ke sini, lihat sini. Oke, speednya akan kita naikkan ke speed yang lebih tinggi. Nah, seperti ini. Oke. Gak sabar menunggu hasilnya akan seperti apa. Oke. Oh iya, by the way, kalau di tempat Anda tidak ada tepung terigu hime, saya sarankan coba searching dan cari deh. Tapi kalau Anda masih bingung, silahkan DM saya di Instagramnya. Namanya adalah Chef Vidya. Chef Vidya. Ya, di situ nanti saya akan menjawab yang ingin Anda tanyakan. Tapi kalau Anda ingin ikut kelasnya juga boleh. Nanti bisa info-info aja, DM Instagram boleh. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa di bagian bawah coba dicek supaya nggak ada yang lengket-lengket, nggak ada yang nempel-nempel di pada bagian bawah. Kita aduk kembali. Nah, sebenarnya kalau kita di roti-rotian itu, dulu saya pernah belajar sama guru saya, itu katanya kalau ada roti itu harus ada fermentasi 1, 2, dan 3. Biasanya fermentasi 1 itu katanya untuk supaya ragi berkembang, dan di fermentasi 2 ragi itu mengeluarkan aroma atau gas ya, gas itu menjadi aroma dari roti itu sendiri. Dan di fermentasi ketiga dia juga mengeluarkan gas yang nantinya gas itu akan menghasilkan pori-pori dan bisa merubah tekstur rotinya jadi lebih lembut, karena ternyata ragi itu bisa membantu proses, salah satu yang membantu proses roti jadi lebih lembut atau glutennya jadi lebih soft ya. Itu makanya kalau kita bikin roti overproof atau raginya kebanyakan atau kita ngediemin terlalu lama, biasanya pas mau di oven gepeng. Nah, itu karena ternyata glutennya dia dilemahkan ya, istilahnya, jadi efeknya jadi kelembut gitu. Nah, kalau untuk yang satu ini kan karena kita tidak butuh volume dan gimana-gimana, kita nggak butuh aroma, jadi kita hanya butuh volume. Makanya setelah proses ini saya langsung masukin ke dalam cetakan. Oke, saya lihat dulu ya, dan ini harus kalis ya, jadi jangan sampai tidak kalis. Saya lihat dulu dia kalis nggak. Masih belum, masih sobek-sobek, jadi saya tambahkan lagi pengadukannya. Oke. Nah, tapi kalau Anda pengen bikin, sebenarnya resep ini karena roti bakar, salah satu roti bakar yang cukup harganya cukup tinggi karena memang dia pakai bahan-bahan berkualitas sekali. Jadi karena dia ini pakai bahan berkualitas, kalau Anda mau downgrade boleh, cuman mungkin ada 1-2 teknik yang harus kita rubah. Mungkin nanti ada di video berikutnya ya. Oke, saya cek lagi kualitasnya, apakah dia sudah kalis elastis. Nah,
Sudah terbentuk window pane-nya dan coba kita belah, semoga dia lurus belahannya. Oh, belahannya belum lurus, berarti masih kurang sedikit lagi. Nah, dan saya juga nanti akan kasih teknik cara membuat butternya supaya teksturnya enak dan nyaman saat kita konsumsi. Nah, dari mana? Saya akan bikin namanya apa ya? Mungkin kita bisa bilang Italian buttercream gitu. Karena saya gunakan putih telur di proses pembuatannya. Saya coba tarik lagi ya. Nah, nih. Oke. Oke lagi. Ini adonannya nggak panas ya, adonannya dingin. Oke. Nah, sudah oke. Jadi adonannya nggak boleh panas, adonannya harus dingin, sehingga harus menggunakan air dingin, susu dingin, telur dingin, dan itu wajib. Supaya kualitas produknya jadi lebih oke, ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini saya gunakan pedal. Saya coba lagi, takutnya dia kurang kalis. Coba lagi, saya tarik sedikit dan yes, kurang kalis. Ya, jadi saya tidak yakin, saya tambahin lagi. Jadi harus benar-benar sampai kalis supaya apa? Nah, tips and triknya. Kenapa roti bakar itu pada saat dia dibelah tidak putus bagian sampingnya? Oke, itu terjadi karena rotinya itu ada proses pengadukan sampai kalis, di mana efek pengadukan sampai kalis dan cara kita membentuk itu berpengaruh sekali sama yang namanya roti tidak gampang putus. Ya, jadi kalau kita belah roti bakar, bisa gini nempel kan? Nyatu, dan yang kalau kita balik belakangnya juga nempel, itu karena prosesnya dia harus kali sempurna. Plus ada teknik yang bakal saya tunjukin ke kalian. Sip, coba lagi ya. Saya kalau ngecek adonan nggak bisa banyak, nggak bisa dikit-dikit, harus banyak ini supaya kita bisa lihat. Oke, terbaik. Dah. Oke. Sip. Saya akan timbang berapa total adonannya. Oke. Wow, 1038. Oke. Saya akan bagi dua adonannya. Ya. Jadi satu loyang saya ini kebetulan saya mau pakai beratnya di 500 gram. 536 500. Oke. Ini jadi saya pakai di 519. Hah, 519 saya pakainya. Kebetulan, jadi cara ngitungnya gimana chef? Cara ngitungnya adalah volume loyang, ya, volume loyang dibagi 4. Oke, kemudian langsung saya rolling seperti ini. Oke, yep. Nah, seperti ini. Terus saya akan gulung. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau kita nggak mau berpinggang roti itu biasanya kita belah sedikit. Tapi ini kalau ini nggak perlu karena ini spesial. Oke, saya simpan di sini. Satu lagi saya roll. Nanti kalau dia udah naik setengahnya, baru kita akan lakukan proses pengovenan.
Yang saya gulung seperti ini. Oke. Wajib dibalik ya. Bawahnya saya rapetin gini, kemudian ini saya gulung. Nah, tada. Tidak ada proses fermentasi 1, 2 dan 3, hanya fermentasi pertama dan langsung kita taruh aja di sini. Selesai deh, kita masukin proofing box. Biasanya saya butuh waktu 35 sampai 40 menit. Tapi kalau misalkan di tempat Anda nggak ada proofer seperti ini yang saya punya, itu bisa jadi 1,5 2 jam, bahkan 2,5 jam atau bahkan sampai 3,5 jam normal. Yang penting dia udah naik sampai jadi 3 cm dari permukaan loyang baru kita akan oven ya. Ini saya masukin sini dulu. Oke, selesai deh. Tinggal nunggu. Kita tunggu ya. Nah, jadi ini tadi yang udah kita simpan di chiller, cukup panjang waktunya, kurang lebih sekitar saya simpan hari Jumat, kemudian ini saya keluarin udah hari Senin. Dan setelah dikeluarkan dari chiller, dia volumenya tidak membesar. Ternyata dia cuma naik sedikit karena chiller saya suhunya 2 sampai 5 derajat. Tapi kalau kulkas Anda ternyata suhunya lebih tinggi, yaitu di atas 7 derajat, itu biasanya dia akan cepat mengembang, sehingga saya sangat menyarankan disimpannya di freezer. Nah, chef, cara penyimpanan yang baik dan tepat gimana? Yang baik dan tepat adalah dia harus tertutup seperti ini. Jadi saat proses penyimpanan tidak boleh terbuka, ya, tidak boleh hanya plastik wrap. Kalau bisa ditutup sama penutup loyangnya, sehingga nanti pada saat dia prosesnya dingin, di dalam dia akan bertahan, nggak cepat naik turun. Nah, setelah keluar dari freezer tadi, atau kulkas tadi atau chiller Anda, biasanya saya masukkan ke dalam proofing box. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 35 sampai 45 menit, bahkan di 1,5 jam juga bisa. Tergantung karakter proofer Anda. Pastikan proofer Anda tidak terlalu panas. Jadi jangan sampai suhu humidity-nya itu di 70, kalau bisa di 60, kemudian di termonya di 28 atau di 30. Tapi kalau Anda nggak punya itu semua, punyanya cuma suhu ruang, jadi Anda cukup keluarkan ya dari chiller tadi, Anda keluarkan seperti ini, dan bagian permukaannya Anda tutupi dengan plastik. Kalau udah beres ditutupin sama plastik, kapan sih waktu siap bakar? Karena ini adalah roti bakar Sultan sourdough ya, itu saya nunggu nih. Jadi kalau udah 2,5 sampai 3 jari, nah ini udah tinggi banget nih, ini tuh bakal keluar. Jadi kalau dia udah 2 cm dari permukaan loyang, biasanya dia akan berlidah. Tapi kalau mau Anda diukur aja 4 cm di bawah loyang atau 3 cm di bawah permukaan loyang. Diukur di sini ya, diukur. Kalau sudah siap bakar, karena nanti bakal ada oven springnya, apalagi kalau pakai Hime. Oven springnya gede banget. Jadi akhirnya ini sudah siap saya bakar. Sekarang saya setting di suhu 200 derajat api atas bawah. Karena kenapa? Kebetulan loyangnya tebel. Jadi saya boleh pakai suhu 200 walaupun gulanya tinggi ya. Hey. Seperti ini, dan kita setting di 40 menit, kita turunkan suhunya, dan oke. Nah, jadi kita tunggu seperti itu sampai matang. Hasilnya nanti bagaimana? Kita lihat aja. Sourdough, roti bakar sourdough, terbaik. Nah, ini tadi yang sudah jadi, dia di sourdough ya. Jadi roti tawar sourdoughnya sudah jadi. Saya akan buat untuk bikin bolu bakar ala tunggal gitu. Ya, jadi nanti kita bikin yang lagi viral di Bandung. Wah, seperti ini ya. Baunya enak. Tuh rongga-rongganya juga kebentuk. Karena saya tidak butuh rongga yang besar, jadi ini saya belah aja. Nah, oke. Belah. Ya, seperti ini. Kemudian kita kasih buttercream. Nah, kayaknya saya mau kasih meses atau boleh juga dengan selai coklat. Oke. Nah, kita akan bikin isiannya coklat keju. Oke. Sip, seperti ini. Nah. Oke. Kemudian kita akan kasih meses coklat. Nah. Oke.
Ini bakal jadi favorit banget karena isiannya banyak, krimnya tebel. Oke. Kemudian kita akan kasih parutan keju. Mana ya parutan saya? Ini dia. Jadi kalau pakai sourdough pun bisa kita bikin buat roti bakar ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Memang isiannya cukup banyak banget ini. Oke. Nah, sampai tumpah-tumpah. Iya. Ini saya tata seperti ini dan sekarang kita telungkupkan. Wow. Nah, ya. Kita masukin seperti ini. Oke, jadi udah kita tutup seperti ini. Baru kita akan poles dengan butter dan sekarang kita bakar. Yuk. Langsung kita bakar. Oke, ini saya sisihkan dulu. Kita bakar sampai speechless saya karena ini ternyata tebal dan besar. Oke. Ya, kita bakar. Nih aromanya butter banget baunya. Terus sudah matang. Yuk kita bawa ke sana aja deh. Jadi kita langsung potong sekalian atau bisa lakukan seperti ini dan seperti ini. Yuhu, mari kita bawa. Nah, sudah jadi. Saya akan taruh sini dulu. Saya akan potong. Kita taruh di piring lagi. Oke. Wah, ini saya bikinnya cukup besar ya. Jadi kalau nanti disesuaikan dengan loyangnya. Jadi kalau Anda mau bikin yang cantik-cantik, kecil boleh juga. Ini kebetulan ukurannya saya bikin agak besar. Oke. Nah, untuk ukuran loyang sendiri, saya kasih tipsnya ya, bagaimana cara menghitung loyang. Kemarin sudah ada di videonya, nanti jangan lupa itu harus diikutin. Supaya hasil jadinya bagus. Dan tidak overproof. Begitu. Oke, sudah. Yep, saya akan taruh di sini. Nah, sip. Oke. Tada, ini adalah roti bakar sourdough ala roti bakar Bandung, bolu bakar Bandung ya. Harus nyobain ya. Saya akan ambil bagian tengahnya. Saya akan potong dulu nih. Ini lembut banget. Kejunya. Rotinya cobain, bau nggak ya? Empuk banget. Nggak bau ragi sama sekali. Sangat lembut, rotinya lembut, nggak bau ragi. Saya bikin nggak mau terlalu asem juga, teksturnya dapet. Oke lah, fix, bungkus. Oke, jangan lupa nanti di recook tag di Instagram saya Chef Vidya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau ada yang masih belum berhasil, kontak-kontak boleh, DM di Instagram atau tulis di kolom komen supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.